Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya, preeklamsia ini adalah kondisi yang serius, ya, komplikasi pada kehamilan, ya, ditandai dengan tekanan darah tinggi pada ibu hamil, walaupun sebelumnya ibu hamil tersebut tidak pernah mengalami tekanan darah tinggi, ya, sebelum hamil. Nah, jadi teman-teman, ya, kondisi ini terjadi akibat adanya gangguan perkembangan dan juga plasenta, ya, gangguan perkembangan dari plasenta, ya, sehingga aliran ibu ke bayi terganggu, begitu juga sebaliknya. Pada video kali ini kita akan membahas komplikasi yang bisa terjadi akibat preeklamsia pada ibu hamil. Jadi ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada ibu hamil akibat preeklamsia. Yang pertama adalah kejang-kejang ataupun eklamsia. Nah, jadi ibu hamil yang mengalami preeklamsia itu bisa timbul komplikasi, ya. Komplikasi bisa jadi eklamsia, kejang-kejang. Nah, kejang-kejang pada ibu hamil ini bisa ibu hamilnya masih setengah sadar ataupun yang tidak sadar sama sekali. Yang ditakutkan, ya, saat kejang itu adalah lidahnya tergigit, ya. Nah, kemudian kalau seandainya kejangnya terus-terusan, nanti yang ditakutkan juga, ya, adanya kerusakan permanen pada saraf. Nah, jadi memang ini komplikasi yang tidak bisa dianggap remeh karena ini komplikasi yang bisa mengancam nyawa. Jadi memang preeklamsia ini bisa timbul, ya, setelah memasuki usia 20 minggu kehamilan. Nah, penting, ya, untuk mengontrol tekanan darah, mengontrol kesehatan, ya, supaya tidak terjadi eklamsia ini. Nah, nanti kalau seandainya jadi eklamsia, ya, itu perawatannya memang harus intensif. Ya, harus benar-benar, ya, bisa masuk ICU, ya. Jadi memang orang yang mengalami preeklamsia seawal mungkin mengetahui gejala dari preeklamsia, ya, komplikasi yang terjadi juga bisa diminimalisir. Yang kedua, sindrom HELLP. Nah, jadi sindrom HELLP ini juga merupakan komplikasi yang terjadi akibat preeklamsia, ya, sindrom HELLP ataupun HELP syndrome, ya. Nah, ini jadi adalah gangguan hati dan pembekuan darah. Sindrom HELLP ini, ya, itu adalah hemolisis, ya, kemudian juga peningkatan enzim hati dan penurunan trombosit. Nah, jadi ketika ibu hamil mengalami preeklamsia, ya, sindrom HELLP ini adalah komplikasi yang ditakutkan. Ya, bisa saja setelah ibu hamil mengalami preeklamsia, ya, itu diambil tindakan untuk segera melahirkan bayinya, ya, supaya preeklamsianya bisa diatasi. Yang ketiga, stroke. Nah, jadi jangan dianggap remeh, ya, karena tensi tinggi, ya, tekanan darah tinggi, ya, sehingga pembuluh darah di otak itu bisa pecah. Ya, kalau pecah, ya, terjadi pendarahan di otak, ya. Nah, itu jadi stroke. Nah, kalau seandainya terjadi pendarahan di otak, ya, otomatis ada bagian otak yang suplai oksigen, suplai darahnya terganggu, ya, kemudian bisa adanya penekanan di otak, ya, di kepala, ya. Sedangkan kepala itu volumenya tetap, ya, ada yang diisi, ya, nggak bakal melebar gini, ya, tetap segini. Jadi ada bagian otak lain yang akan tertekan, nah, sehingga adanya kerusakan di otak. Nah, jadi memang penting untuk mengontrol tekanan darah selama hamil, ya, apalagi memang adanya preeklamsia. Yang keempat, masalah organ. Nah, bisa juga terjadi beberapa masalah organ, ya. Yang pertama, misalkan edema paru-paru. Ya, edema paru-paru ini adalah kondisi yang tidak normal, ya, ketika paru-paru itu tertutup cairan ataupun tertimbun cairan, ya, sehingga oksigen yang masuk itu nggak maksimal, ya, karena adanya cairan di paru-paru. Yang kedua, gagal ginjal. Nah, akibat preeklamsia, ya, organ ginjal pun bisa rusak. Ya, kalau seandainya rusak, yang harusnya ginjal menyaring darah, ya, kemudian mengeluarkan racun, membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh, yang berbahaya oleh tubuh, ya, yang harusnya dibuang itu tidak bisa dibuang, yang akhirnya racun ataupun zat sisa tadi menumpuk di tubuh, ya, akibat
ginjalnya gagal bekerja ya, ataupun gagal ginjal. Kalau seandainya gagal ginjal tadi ya, baik cairan nggak bisa dibuang, kemudian sisa metabolisme nggak bisa dibuang, ya racun yang tidak diperlukan oleh tubuh tadi nggak bisa dibuang, ya akhirnya timbul komplikasi-komplikasi yang lain. Yang ketiga, gagal hati. Nah, hati ini termasuk organ vital ya, organ penting di tubuh kita. Ya, karena dia mencerna protein, lemak, memproduksi empedu ya. Ya metabolisme tubuh kita di situ. Kemudian juga mengeluarkan racun juga. Ya, kalau seandainya hati kita tidak normal lagi ataupun gagal hati, otomatis ya akan menimbulkan komplikasi yang berbahaya bagi tubuh. Pasti tubuh akan berdampak. Yang kelima, gangguan pembekuan darah. Nah, akibat preeklamsia ya bisa terjadi gangguan pembekuan darah ya, sistem pembekuan darah tubuh kita menjadi error ya, jadi rusak ya, sehingga bisa berdampak bagi organ-organ lain ya, termasuk misalkan untuk perdarahan ya, timbul perdarahan ya. Jadi itu yang dikhawatirkan akibat komplikasi dari preeklamsia. Nah, makanya ya memang komplikasinya itu berbahaya semua. Nah, jadi jangan teman-teman merasa hamil kedua, hamil ketiga, aman saja udah pengalaman, itu nggak kontrol kesehatannya, itu nggak boleh. Dok, apa saja dampak preeklamsia pada bayi? Ya, karena preeklamsia itu juga berdampak pada bayi ya, bukan saja pada ibu hamil. Nah, ini karena terjadinya gangguan aliran darah dari ibu ke bayi ataupun sebaliknya ya, otomatis pertukaran oksigen ya, nutrisi yang diterima bayi juga akan terganggu ya, sehingga bisa menyebabkan bayinya lahir prematur ya, lahir meninggal, gangguan pertumbuhan. Nah, jadi memang itu berdampak pada bayi juga, bukan hanya pada ibu. Ya, ini kondisi yang memang mengancam nyawa bagi ibu maupun bagi bayi. Jadi saran saya untuk ibu hamil ya, rajin-rajinlah kontrol kesehatan ya, sesuai dengan yang dianjurkan. Ya, jangan malas-malas ya. Jangan merasa capek enak di rumah saja, enggak seperti itu. Nah, kalau ibu hamil kontrol kesehatan selama kehamilan ya, biasanya juga akan dilakukan tekanan darahnya ditensi ya, diukur. Nah, itulah untuk mengetahui apakah tekanan darah ibu hamil itu normal atau tidak. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Salam sehat, sampai jumpa.